Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Rizka, NIM 70200119067. Mengenai tugas mata kuliah yaitu pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tantangan masalah, yang kedua, penyebab tingginya biaya kesehatan, dan yang ketiga, solusi pembiayaan kesehatan. Jadi, di pokok pembahasan yang pertama yaitu tantangan masalah. Berbagai tantangan masalah kesehatan sejauh ini membutuhkan respon dan kebijakan yang tepat. Tantangan tersebut diantaranya, yang pertama, semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seiring dengan tuntutan era pasar global dan perencanaan penerapan MEA 2015. Yang kedua, beban ganda penyakit, di mana angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi, tetapi sebaliknya penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Yang ketiga, disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah timur, yaitu daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau DTPK. Yang keempat, peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau. Yang kelima, jumlah sumber daya manusia kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusikan secara merata. Yang keenam, adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur kesehatan yang melibatkan lintas sektor di lingkungan pemerintah, pusat daerah, serta swasta. Selanjutnya, tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa yang terpenting diantaranya yaitu, yang pertama, tingkat inflasi, yang kedua, tingkat permintaan pada bidang kesehatan, yang ketiga, kemajuan tingkat teknologi, yang keempat, perubahan pola penyakit, yang kelima, perubahan pola pelayanan kesehatan, yang keenam, perubahan pola hubungan dokter dan pasien, yang ketujuh, lemahnya mekanisme pengendalian biaya, dan yang terakhir, penyalahgunaan asuransi. Selanjutnya, terdapat beberapa model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama, direct payments. Ciri utama model direct payments adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Yang kedua, user payments. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, ada saving budget. Model ini mempunyai karakteristik risk spreading pada individu, namun tidak risk pooling antar individu. Artinya, biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya. Yang keempat, ada informal. Ciri utama model ini adalah bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal, misalnya dokter dan bidan, tetapi juga pada provider kesehatan lainnya, misalnya menteri dan pengobatan tradisional. Ini tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran, bahkan jenis dan mekanisme pembayarannya. Dan yang terakhir, insurance budget. Sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama, di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Konsep asuransi memiliki 2 karakteristik, yaitu pengalihan risiko kesakitan pada individu pada satu kelompok dan adanya sharing musuh secara adil. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.